Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Silakan kalian simak dengan berita berikut. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi penularan virus corona hingga saat ini. Penularan itu bahkan menyebabkan kasus COVID-19 di Indonesia kini melewati angka 50.000 pasien sejak pencatatan virus corona di tanah air. Berdasarkan data pemerintah yang masuk hingga Kamis 25 Juni 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, saat ini tercatat ada 50.187 kasus COVID-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Jumlah tersebut disebabkan adanya penambahan 1.178 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Informasi tersebut tentang COVID-19 ini disampaikan Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB di Jakarta pada Kamis sore. Jumlah 1.178 kasus baru itu didapatkan dari pemeriksaan terhadap 19.510 spesimen dalam sehari. Pemeriksaan itu menambah total jumlah spesimen yang diperiksa menjadi 708.962 spesimen dari 427.158 orang. Ini berarti satu orang bisa diambil sampel spesimennya lebih dari satu kali. Berdasarkan sebarannya diketahui ada 5 provinsi yang mencatat angka penularan tertinggi. Jawa Timur mencatat jumlah terbanyak dengan 247 kasus baru. Berikutnya ada DKI Jakarta dengan 196 kasus baru, Sulawesi Selatan dengan 103 kasus baru, Maluku Utara dengan 80 kasus baru, dan Jawa Tengah dengan 78 kasus baru. Dalam periode yang sama diketahui ada penambahan 761 pasien COVID-19 yang sembuh. Mereka dinyatakan sembuh setelah pemeriksaan dengan metode PCR memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, hingga saat ini diketahui ada 20.449 pasien COVID-19 di Indonesia yang sembuh. Selain itu, masih ada kabar duka yang disampaikan Yuryanto dengan adanya penambahan pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dalam periode 24-25 Juni 2020, diketahui ada 47 pasien COVID-19 yang tutup usia dari semua lokasi perawatan di Indonesia. Sehingga jumlah totalnya menjadi 2.620, ujar Ahmad Yuryanto. Ya, demikianlah tayangan video mengenai sebuah berita. Nah, selanjutnya kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan motivasi yang dibaca dan didengar. Kemudian 4.1 menyalin isi berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan pembelajaran kali ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pemilihan discovery learning dengan metode literasi dan diskusi peserta didik, dapat pertama mendata unsur-unsur berita yang dibaca dengan tepat, menyalin ulang garis besar informasi dalam teks berita menjadi 4 kalimat secara logis dan padu. Nah, dalam teks berita, yang pertama A. Menentukan unsur-unsur berita, yang kedua meringkas dan menyimpulkan berita, yang ketiga menemukan struktur dan kaidah kebangsaan berita, yang keempat menyampaikan informasi dalam bentuk berita, yang kelima penggunaan kata baku dan tidak baku serta huruf kapital. Nah, yang pertama menentukan unsur berita. Apakah itu berita? Ciri-ciri berita, unsur-unsur berita. Berita adalah kejadian atau laporan sebuah peristiwa. Informasinya berupa aktual dan faktual. Aktual di sini adalah berita yang terbaru. Kemudian faktual sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Berasal dari bahasa Sanskerta, virit berarti terjadi atau ada. Cerita berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Fakta baru atau up to date yang luar biasa. Nah, di sini unsur-unsurnya itu ada 5W plus 1H. Nah, kalian pasti sudah tahu ya. Yang pertama adalah what, who, where, when, why, dan how.
Meringkas dan menyimpulkan berita. Ringkasan berita, ada simpulan berita dan tanggapan terhadap isi berita tersebut. Langkah-langkah meringkas teks berita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama atau menyimaknya dengan baik. Kemudian mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita 5W+1H yang tadi sudah disampaikan. Yang terakhir, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur berita secara lengkap dan ringkas. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Isi atau unsur berita, bahasa berita. Nah, di sini menemukan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Struktur teks berita dan kaidah kebahasaan. Strukturnya yang pertama, yang menara itu berbentuk seperti kerucut. Kepala berita yang paling besar, kemudian yang di tengah ada tubuh berita, kemudian yang terakhir ada ekor berita. Nah, kaidah kebahasaan teks berita, ada fungsi keterangan waktu dan tempat, bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi atau kata penghubung, bahwa, kemudian kata penghubung temporal atau penjumlahan, kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang tidak bisa diamati. Contohnya seperti kita sedang melamun, kemudian sedang bermimpi, kemudian bisa memikirkan sesuatu yang belum terjadi, nah itu tidak bisa diamati. Kemudian menyampaikan informasi dalam bentuk berita, manfaat berita, penyampaian berita, penyuntingan berita. Langkah-langkah menyunting berita, yang pertama ada kebenaran isi beritanya harus benar, kemudian kelengkapan isi berita, struktur penyusunan berita, dan penggunaan bahasanya. Penggunaan kata baku dan tidak baku serta huruf kapital. Kata baku dan tidak baku serta huruf kapital. Yang pertama kata baku dan tidak bakunya, kemudian huruf kapital. Sumbernya ada di sini ya, bisa kalian lihat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.